Kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki Cirebon hingga kini masih menyisakan tanya terkait siapa dalang sebenarnya di balik ini semua. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus ini semakin berkembang sejak munculnya tabir yang terus terkuak di sepanjang jalannya proses penyidikan terhadap para sosok yang diduga terlibat dalam kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam. Meski begitu, banyak sekali halang rintang yang membuat kasus ini sulit sekali dipecahkan. Mulai dari Ibtu Rudiana yang kini belum juga muncul di permukaan, hingga sosok pelaku sebenarnya yang hingga kini belum ditemukan. Pada kesempatan kali ini, Cumi Top 5 sudah mengumpulkan beberapa ramalan dari para sosok ahli spiritual terkait apa yang akan terjadi di akhir pengungkapan kasus ini. Inilah 5 penerawangan mengejutkan paranormal terkait penyelesaian kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Di tengah gencarnya pengungkapan kasus Vina Cirebon, terdapat sebuah dugaan yang menyebut jika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, masih hidup. Eki bahkan disebut-sebut sebagai terduga pelaku dalam kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam. Adapun alasan penyebab munculnya dugaan tersebut ialah hingga kini Ibtu Rudiana selaku ayah Eki memilih bungkam terkait kasus kematian sang anak. Adapun ketika isu ini muncul ke permukaan secara bersamaan, Velin Ratu Ayu selaku paranormal pun juga menerawang jika sosok yang selama ini dikabarkan sudah meninggal ternyata masih hidup dan sudah berkeluarga. Kalau aku bilang, dari semua bukti-bukti yang sudah ada, akan ada sesuatu hal yang mengejutkan publik nantinya. Yang terkait dengan orang yang menghilang saat ini, salah satunya adalah korban yang memang sudah meninggal. Ya, kita akan lihat akan ada sesuatu hal yang akan mengejutkan publik. Korban yang sudah meninggal, apakah betul sudah meninggal ataukah? Karena aku masih melihat di sini masih ada nyawa atau nafas dari seseorang yang dikatakan meninggal tersebut. Orang ini masih baik-baik saja. Kalau aku lihat di sini sudah ada sosok nanti akan muncul. Seseorang ini akan muncul ya, dan kita lihat nanti ke depannya yang jelas publik akan dikejutkan dengan kemunculan wajah atau seseorang yang dibilang diprediksikan meninggal, sesungguhnya dia tidak meninggal. Dia masih hidup dan baik-baik saja, bahkan dia sudah berkeluarga, bahkan tapi dia memang jauh dari keramaian hidup dia. Dia hidupnya jauh dari keramaian dan dia memilih untuk diam dan bungkam. Karena memang ada kaitannya dengan keluarga di sini. Dan ada ancaman dari keluarga juga sehingga hidup dia itu tertekan. Dan dia pun untuk mengungkap tidak memiliki nyali atau keberanian ya. Sebab tekanan-tekanan yang luar biasa. Saat ini dia sudah berkeluarga seperti aku bilang. Dan memiliki keluarga bahagia dan tenang. Tapi suatu ketika nanti akan muncul ya. Dan ini kita lihat nanti kinerja dari Netizen Plus 62 ya, pasti akan muncul ke permukaan. Lambat laun kasus ini berjalan, akan tetapi semuanya menemui jalan terjal sejak beberapa oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini belum juga muncul ke permukaan. Dan sejak itu pula, banyak juga yang berspekulasi jika kasus ini penuh dengan misteri yang membuat permasalahan ini belum juga terkuak. Sebagaimana hal itu sama dengan apa yang diramalkan oleh Velin Ratu Ayu yang menyebut jika ada kebenaran yang disembunyikan oleh para oknum terkait. Ini akan banyak perubahan-perubahan, artinya yang tadinya tidak ya, akan banyak misteri sih. Aku lihat di sini ada sesuatu hal yang memang yang sesungguhnya yang kebenaran ini akan banyak
aku bilang apa ya, kayak semacam disembunyikan, akan banyak kebenaran yang akan disembunyikan. Setelah Peggy Setiawan terbebas dari tuduhan tersangka kasus Vina Cirebon, diketahui masih ada lagi tersangka lainnya yang diduga menjadi korban salah tangkap. Sebagaimana hal itu disebut oleh Master Black Jade yang menerawang jika masih terdapat 6 orang tersangka lainnya yang menjadi korban salah tangkap atas kasus kematian Vina. Jadi memang ada beberapa orang yang kalau saya lihat ini salah tangkap. Tapi memang proses hukum itu sudah ingkrah atau memang sudah valid, jadi ya harus dilakukan proses PK. Kalau saya lihat memang ada beberapa orang yang kasusnya mirip sama dengan Peggy, tapi pada saat itu karena mungkin tekanan yang dilakukan, jadi ya mereka hanya bisa pasrah seperti itu. Tapi kalau untuk PK sendiri kalau saya lihat agak sulit ini karena hukum itu sudah ingkrah yang pertama, kemudian yang kedua mereka harus memiliki beberapa alat bukti baru. Kalau saya lihat alat buktinya yang saat ini mereka persiapkan itu belum cukup kuat untuk diproses lebih lanjut dan disetujui untuk digelar kembali PK itu. Jadi kalaupun mau digelar kembali PK itu harus mencari bukti-bukti lain lagi tambahannya. Kalau saya lihat saat ini belum bisa kalau misalkan mereka berusaha untuk memaksakan PK tersebut. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, akhirnya telah dinyatakan bebas murni pada Selasa 23 Juli kemarin. Saka yang didampingi oleh keluarga serta kuasa hukumnya telah mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon untuk mengurus berkas bebas murni. Setelahnya, Saka Tatal akan menghadapi sidang peninjauan kembali lantaran ia yakin jika dirinya tidak bersalah dalam kasus Vina. Sementara itu, hal ini juga menjadi perhatian seorang penerawang, Bunda Ratu Ayu, yang yakin jika Saka Tatal akan menang dalam sidang PK jika memiliki bukti yang kuat jika dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Ibaratnya pertemuan dulu, mendatangin orang dulu kan. Itu. Nanti nih dilihat dari ini memanas juga nanti nih. Dari kubu si A, dari kubu si B gitu. Menurut terawangan Bunda nih kuat nih, buktinya kuat. Terus menyatakan benar Saka Tatal itu ada di tempat. Itu kuat tuh, kan harus dibuktikan semua. Yang penting buktinya kuat dan menyatakan bahwa Saka Tatal itu benar-benar ada di rumah. Ada bukti yang kuat lah. Insya Allah ini menang. Dia akan sama ya, akan sama seperti seorang PS sebelumnya, bahkan karena dia sudah dilindungi. Namun sesungguhnya beliau sendiri memiliki suatu rahasia ya. Sesungguhnya kalau aku lihat di sini dari kartunya, dia ini memiliki suatu rahasia besar yang memang harus ditutup-tutupi dan dia juga di sini dilindungi untuk membungkam yang sesungguhnya. Maka akan ada rekayasa tentang pembuktian ataupun sesuatu hal yang besar itu nanti dihilangkan. Akan ada bukti-bukti yang dihilangkan dari beliau. Beliau adalah salah satu dari kejadian dan peristiwa di situ. Kejadian dan peristiwa berada di tempat tersebut. Beliau ini juga memiliki rahasia yang berkaitan dengan kasus ini. Maka tadi di awal kartu bicara bahwasanya dia dilindungi oleh seseorang besar ya, yang tujuannya adalah untuk ditutup kebenarannya. Dan dia dalam pengawasan seseorang yang disuruh bungkam. Maka nanti akan ada prosesnya, pada prosesnya
apapun itu, bukti-bukti yang akan memberatkan beliau ini sesungguhnya nanti akan ditiadakan, alias nanti akan diperingan ya, bukti-buktinya ini akan ditiadakan dan diperingan. Polemik kasus kematian Vina belakangan ini berhasil mencuri perhatian banyak orang, termasuk Roy Kiyoshi yang merupakan anak indigo. Meski begitu, Roy sendiri menyatakan jika dirinya belum bisa memastikan kebenaran dalam polemik kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yang sejauh ini semakin berkembang bias di media sosial. Akan tetapi, Roy menyebut jika kasus ini akan berakhir dengan sempurna setelah pelaku sebenarnya tertangkap. Kasus ini akan tertangkap pelakunya dengan segera. Aku sebenarnya tahu pelakunya ini sebenarnya ciri-cirinya kayak kurus gitu, warna kulitnya agak sedikit coklat. Cuma aku nggak tahu inisialnya dan nggak mau nyebutin juga inisialnya seperti apa. Cuma udah tercium baunya oleh pihak-pihak yang berwajib atau kepolisian. Sebenarnya aku ngerasa kasusnya akan segera selesai sebenarnya. Aku ngelihat pelakunya itu nggak cuma satu, kayak 2 seperti itu atau 3 yang ikut nyeret sebenarnya gitu sih. Tapi aku nggak berani komentar ya, takutnya juga melebihi kapasitas yang berwajib atau salah ngomong juga. Udah merasa ketar-ketir dong, udah merasa cemas pasti ya, soalnya bentar lagi kan kecium baunya. Watching the report.